Berani berkorban, berani sakit demi kemuliaan akhirat. Pernah nggak kalau ketika anak lagi buka kitab Ihya Ulumuddin atau Nasihuddiniyah atau kitab Risalah Al-Qusyairiyah atau Manhajus Sawi atau Mukasyafatul Qulub atau Bidayatul Hidayah yang sering pengajian malam Selasa itu, pernah nggak di situ anak bahas yang lain di luar konteks kitab yang anak baca? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Ente kan sering ikut anak ceramah, Ya. keliling. Ya. Ente pernah nggak ikut anak ceramah acara nikahan? Belum. 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 Acara safar orang mau pergi haji? Belum. 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 Acara khitanan? Belum. Belum. Acara-acara selain dari Maulid atau Isra Mi'raj pernah nggak? Paling ya di luar acara sih untuk ngajak jalan biasa itu aja. Kan ini nanya acara. Nggak ada. Nggak ada. Tapi pernah denger nggak? Pernah denger nggak ketika anak membahas masalah, anak hadir nih diundang walimatul urus, acara nikahan. Ente tahu nggak? Ente tahu nggak yang anak bahas ketika ceramah masalah pernikahan itu apa yang anak bahas? Ya. Apakah ketika ceramah pernikahan anak bahas pemerintah atau anak bahas hak istri terhadap suami, hak suami terhadap istri, kewajiban suami? Yang selama ini saya tahu ya, antum selalu menyampaikan sesuatu sesuai dengan tujuan majelis tersebut. Kalau ada majelis tentang pernikahan ya antum akan bahas tentang nikah. Mungkinkah acara sunat anak bahas jihad? Pernah nggak? Nggak, anak tanya dan ketawa. Iya, Pernah nggak ente denger Nggak pernah. acara sunatan nih, acara sunat? Ya. Anak bahas wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Pernah nggak? Tidak pernah. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Acara walimatul safar, acara haji. Ya. Anak bahas amar ma'ruf nahi munkar. Tidak Kita pernah. harus beramar ma'ruf. Padahal acara-acara haji. Tidak pernah. Nggak pernah. Tidak pernah. Cukup yang boleh. Siap. Iya bagaimana ya boleh. Iya. 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 Atau juga dia mendukung salah satu partai-partai tertentu sehingga berhadapan dengan partai lain yang berlawanan sehingga ada kebencian karena masalah politik yang jadi alasan dia dibenci orang-orang tertentu. Ya. Ada yang boleh. Tahun 2019 di saat kami ikut ijtima ulama untuk 0102 dan itu karena ijtima ulama kami akhirnya saya melihat juga Habib mengikuti Habib Rizik. Itu sebetulnya bukan keputusan politik dari Habib Bahar murni, tapi Habib Bahar mengikuti ijtima ulama pada waktu itu, dan itu yang membuat kami akhirnya sekarang ini kayaknya ya dalam tanda kutip yang mulia. Jadi ada kebencian perkara pilihan politik di tahun 2019. Baik, apakah sebagai konsekuensi dari istimewa ulama Habib juga turun ke berkampanye? Kalau berkampanye secara langsung tidak pernah Habib. Tidak pernah. Nggak ada. Cuman Habib kan kelihatan banget kalau Habib itu bersama ijtima ulama. Habib Bahar, beliau menyatakan bahwasanya akan mengikuti keputusan ijtima ulama. Dan keputusan ijtima ulama waktu 2019 itu di 02. Itu masalahnya. Dan itu kami melihatnya merambat sampai sekarang. Kalau memang itu masalahnya, kalau soal politiknya Iya. saudara tahu 02 pun sekarang gabung di 02.
Iya. Makanya kami Iya. pemerintah. Iya. Apakah mungkin kebencian itu sampai sekarang masih muncul, masih ada dan jadi alasan untuk tidak suka Habib Bahar? Indikasi terhadap itu kami temukan yang mulia. Indikasi terhadap kebencian yang berlanjut. Apa itu? Wallahu a'lam, tanya sama yang benci yang mulia. Betul. Karena kami tidak pernah membenci mereka. Betul. Kami tidak pernah melaporkan mereka. Justru Habib Bahar yang berapa kali dilaporkan. Jadi tolong tanyakan alasan kebencian apa yang membuat mereka sampai melaporkan Habib Bahar. Oke, atau mungkin masalahnya karena tadi tentang bahwa dokter mengatakan ya bahwa amal nahi munkar itu seperti halnya menanam dan membasmi hama. Betul. Itu juga seperti seperti uang di balik kirinya, amar ma'ruf di balik kanannya kan. Nggak mungkin dipisahkan. Iya. Apakah itu sebagai konsekuensi atau risiko dari seorang ulama yang menyampaikan tentang nahi munkar? Dan apakah mungkin menyampaikan dakwah nahi munkar itu dengan cara lebih bijak sehingga tidak menimbulkan kebencian, tetapi menimbulkan kesadaran bagi orang yang mungkin melakukan nahi munkar. Baik. Apakah cara itu mungkin yang belum pasti dilakukan oleh Habib? Kalau menilai bagaimana, tersinggung, ya, merasa kenal, ya. Kalau menilai bagaimana Habib Bahar, jangankan Habib Bahar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia paling sempurna akhlaknya, tetap ada yang benci yang mulia. Ya, betul. Tetap ada yang nggak nerima. Padahal sudah dengan penuh kelembutan Rasulullah. Tapi ada sisi-sisi di mana Rasulullah juga penuh ketegasan. Rasulullah pernah mengatakan, "Laukana Fatimah bintu Muhammad sarak laqata'tu yadaha," dengan suara tegasnya. Artinya andai kata Fatimah binti Muhammad, anaknya beliau radhiyallahu anha, melakukan pencurian, aku yang akan memotong tangannya. Ketegasan Rasulullah itu sampai ke anak-anaknya. Dan itu tetap aja juga ada yang benci. Jadi kami nggak bisa mengatur orang mau cinta atau mau benci sama Habib Bahar. Cuman kami kadang-kadang bingung juga, apakah dengan alasan kebencian sehingga membuat seseorang itu sampai seperti ini gitu. Padahal kita negara demokrasi, harusnya menyikapi perbedaan dengan cara yang lebih bijak juga ya. Saksi ya, Ya. saya juga sedikit ya. Siap. Ada salah satu pernyataan itu bahwa untuk melaksanakan munkar tersebut, ya resiko paling kecil di penjara. Resiko terbesar adalah, mohon maaf ya, kami tidak berharap hari ini. Nah, Katanya ya, Betul. itu bahasa saya. mereka juga mendengar itu ya. Apakah memang ya, apa yang Habib nyatakan bagaimana itu tersebut gitu ya, dilandasi sebagaimana oleh yang saksi katakan bahwa yang benar itu benar, atau memang cara menyampaikannya seperti tadi dikatakan gitu ya, karakter atau bagaimana sehingga tidak ada menimbulkan, kata tadi disinggung sedikit ya, rasa aman gitu ya, sehingga orang lain tidak ada yang berkomentar, paling tidak membuat kegaduhan gitu ya. Nah ini bagaimana menurut mohon maaf bukan pendapat ini ya, Iya. karena saksi ini adalah sebagai sahabat, Betul. ya, Betul. sahabat yang paling dekatnya ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. saudara ini Habib juga ya. Enggak Pak, Bapak aja. Saya masih magang jadi Habib. Habib Iya ya. Ya, justru karena magang gimana? Justru karena kemuliaan, magang aja. justru karena kemuliaan itu saya merasa malu dengan menggunakan gelar itu yang mulia. Jangan sampai kesalahan saya justru ditimpakan kepada Habib-Habib yang lain. Ya. Ya mungkin nanti ya dituntut oleh Allah itu melalui suatu proses bagaimana. Amin, insya Allah. Oke, terangkan dulu Mas Wahid. Baik. Tentang kematian, Habib Bahar menyampaikan seperti itu anjuran Rasulullah. Karena Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Saya setiap berjalan dengan beliau, alhamdulillah saya sudah berapa tahun menyiapkan sudah kain kafan. Saya sudah tahu mau dikubur di mana, saya sudah tahu siapa yang bukakan baju jenazah saya. Dan alhamdulillah mempersiapkan kematian itu bukan sebuah radikal, mempersiapkan kematian